Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Islami yang bisa Anda ambil hikmahnya. Kisah seorang pemuda yang tinggal 1400 tahun di dasar lautan yang membuat Nabi Sulaiman alaihi salam kagum. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, karya Abu Laits As-Samarkandi diceritakan kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud alaihi salam memperolehi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memerintahkannya agar beliau segera pergi ke suatu pantai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Nabi Sulaiman segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia. Sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di sana beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman perintahkan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu beliau memerintahkan jin ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin ifrit segera menerjunkan diri ke dalam samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan sesuatu istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil apa yang dilaporkan oleh jin ifrit itu. Karena itu beliau berpaling kepada salah satu seorang punggawanya, Ashif bin Barhia. Beliau merupakan seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya, ilmu laduni. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Ashif, bawakanlah, tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti kedua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam. Ashif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Ashif berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau." Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Taat kepada kedua orang tua. Nabi Sulaiman memandang dengan penuh takjub kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Sesaat kemudian pintu-pintu salam terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Sedang ayahnya lumpuh. Beliau mengucap salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah?" Ia berdoa, "Ya Allah, lanjutkan, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan."
Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia kemudian masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada pemuda tersebut, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" "Masa Nabi Ibrahim alaihi salam," jawab pemuda itu. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun, tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman berkata lagi, "Bagaimana dengan makan minummu?" Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukanlah seorang nabi dan rasul, tetapi seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang memperoleh kemuliaan, karamah, itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai anak muda, maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah." Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Ashif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Ashif menadahkan tangan dan berdoa kepada Allah, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam lautan dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pasir yang luas seolah tidak terbatas. Maka setelah Nabi Sulaiman alaihi salam berpamitan dengan pemuda tersebut dan menyuruh Ashif untuk mengembalikannya ke tempat semula. Dari kisah tersebut dapat dipetik hikmah, Allah telah menerima doa kedua orang tua yang begitu dahsyatnya. Oleh karena itu, sebaiknya hati-hati dari melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan ke sikap durhaka terhadap kedua orang tua kita. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Wallahu alam bisawab.